warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti pelajaran ngaji tematik, tepatnya temanya tentang mengenal kata kerja di Al-Quran yang kata kerjanya aktif dan pasif. Dalam istilah ilmu alatnya bernama, kalau kata kerja aktif namanya maklumun, kalau kata kerja yang pasif namanya majhulun. Maklum dan majhul. Ini kajian tingkatan paket 3, ilmu alat tingkatan paket 3. Mengenal maklumun dan majhulun. Kita buka catatan berikutnya. Fi'il atau kata kerja kalau diladari butuh objeknya, yakni dinamakan kata kerjanya namanya muta'addin, bacanya muta'addi. Secara bahasa, muta'addi pengertiannya yakni fi'il atau kata kerja yang butuh objek. Contoh istilahnya, kalau kata kerjanya aktif sebutannya maklumun. Kalau kata kerjanya pasif sebutannya majhulun. Kalau majhul itu terjemahannya awalannya di. Misalnya ditulis, dilihat, dibaca, dan seterusnya. Kalau kata kerjanya aktif, awalan me atau awalan ber, misalnya awalan me, menulis, membaca, awalan ber misalnya bermain, dan seterusnya. Contoh dalam tabel, ada kata kerja atau fi'il berbunyi kataba. Kataba artinya telah menulis. Yaktubu artinya sedang menulis. Ini contoh kata kerja yang aktif atau istilahnya maklumun. Sedangkan yang bawah kategori majhulun, yakni yang pasif. Contohnya tulisannya cirinya depannya doma. Nada vokalnya u, i, a. Doma, kasro, fathah. Kataba menulis. Kalau kutiba ditulis. Yaktubu sedang menulis. Kalau yuktabu sedang ditulis. Dari ciri bunyinya, kalau kata kerja di Al-Quran yang pasif, itu cirinya depannya doma. Depannya doma. Kalau kata kerjanya itu bentuk lampau, nada vokalnya doma kemudian kasro. Harus ada kasronya. U, I, kemudian A contohnya. Sedangkan kalau kata kerjanya present tense atau mudhari bentuk sedang, itu cirinya depannya doma. Dan tidak boleh ada kasrohnya. Jadi perbedaan paling mendasar antara kata kerja bentuk lampau dan bentuk sedang, kalau posisi pasif awalan di, yakni kalau bentuk lampau harus ada domanya dan ada kasrohnya. Sedangkan kalau bentuk sedang atau present tense atau mudhari harus depannya doma dan tidak boleh ada kasrohnya. Bentuk jadi berbunyi yuktabu. Dia sedang ditulis. Jadi kalau awalan me semuanya berawalan fathah misalnya, kalau awalan di berawalan doma, kutiba, dan yuktabu. Kita buka catatan berikutnya. Wazan, apa sih wazan? Pola. Dalam bahasa di Al-Quran, pola untuk kata kerja yang majhul, apa majhul? Pasif awalan di. Pola untuk kata kerja yang pasif adalah polanya semua kata kerja yang nadanya fu'ila. Semua kata kerja yang kalau dibaca senada dengan lafaz fu'ila. Fu'ila adalah suatu kata sebagai pola untuk serumpun-serumpun, untuk mengelompok-ngelompokkan bunyi-bunyi kata kerja di Al-Quran. Ini sebutan namanya wazan. Apa wazan? Pola. Berarti semua lafaz di Al-Quran yang polanya bunyinya senada dengan fu'ila, maka artinya awalan di. Begitu pula kalau senada dengan yuf'alu, maka awalannya di. Contohnya, kutiba senada kan dengan fu'ila, senada u'i'a. Karena senada maka serumpun. Oh, berarti kata kerja berbunyi kutiba ikut serumpun dengan fu'ila. Yuktabu sedang ditulis. Yuktabu bunyinya sama dengan yuf'alu.
karena mengikuti bunyi pola. Jadi kaidah kata kerja pasif majhul pasif yang paling mendasar adalah kalau kata kerjanya bentuk lampau atau past tense, nadanya UI, doma kasro. Tapi kalau kata kerjanya bentuk present tense atau mudhari bentuk sedang, nada vokalnya UA, doma fathah. Nada vokal adalah maksudnya huruf yang bunyi. Yuf'alu, contohnya yuktabu. Fu'ila, contohnya kutiba. Ini perbedaan paling mendasar untuk kata kerja yang pasif atau majhul. Nadanya beda. Kalau bentuk lampau, UI. Kalau bentuk sedang, UA. Sekarang kita praktekkan dalam beberapa ayat berikut ini. Misalnya saya ambil dari surat Asy-Syu'ara 227. Asy-Syu'ara 227. Saya baca arti perkata illa kecuali. Alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Wa amilu dan mereka telah mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan. Wa dzakaru dan mereka mengingat Allah. Wa dzakaru Allah dan mereka telah mengingat Allah. Katsiron dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau berkata alifnya kasrah wa intasoru dan mereka berbuat menolong. Jadi mereka minta pertolongan min ba'di dari sudah apa yang dulimu. Mereka telah dianiaya. Wa saya'lamul ladzina dzalamu dan akan mengetahui siapa orang-orang yang berbuat dolim. Ayya munqalabin yang qalibuna. Di sini ada dua kata. Dzolimu dan zolamu. Beda huruf awalannya. Yang warna biru, zulimu, dotnya doma. Nadanya UI, UIU misalnya. UI, makanya awalan di, mereka dianiaya. Pasif, sebutannya majhulun. Sedangkan zolamu, awalnya fathah, tidak doma. Maka termasuk kata kerja. Aktif, awalan me. Kalau aktif, sebutannya maklumun. Lafadz dolamu senada dengan fa'alu. Lafadz dulimu senada dengan pola fu'ilu. Ini contoh kata kerja bentuk lampau atau past tense yang pasif. Apa pasif? Majhulun. Contohnya dulimu dan zolamu. Kita buka contoh yang lain. Saya baca Al-Baqarah 279. Fa'in lam taf'alu, maka jika belum kalian kerjakan ngapain? Dalam temanya adalah yakni mengerjakan bermaksud berhenti dari perbuatan riba. Fa'danu, maka ketahui oleh kalian biharbin minallahi, dengan pernyataan perang dari Allah wa rasuli dan rasulnya. Wa in tubtum, dan jika kalian telah bertobat, yakni tobat tidak lagi berbuat riba, falakum, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, ambillah pokok dari hutang, pokok amwalikum, harta-harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamuna, kalian tidak menganiaya dan kalian tidak dianiaya. Ini contoh kata kerja bentuk sedang atau present tense yang majhul, yang pasif. Contohnya tazlimuna, ini yang aktif maklum. Kalau tuzlamuna, ini yang pasif majhul. Ternyata cirinya kalau yang pasif, kalau kata kerja yang present tense atau sedang, itu cirinya berawalan doma dan tidak boleh ada kasrohnya. Tadrimuna, kalian menganiaya. Kalau pakai la tadlimuna, kalian tidak menganiaya. Wala tudlamuna, dan kalian tidak dianiaya. Tudlamuna UA, maka pasif awalan di. Kita buka contoh yang lainnya. Contoh kata kerja yang pasif. Fi'il artinya kata kerja, majhul artinya pasif. Contoh fi'il yang pasif yang berjumlah 3 huruf. Misalnya saya ambil dari surat Ar-Rahman ayat 7 dan Al-Imran 96.
Wasama'a rafa'aha wa wado'al mizana. Wado'a arti perkata adalah dia meletakkan. Wa wado'al mizana dan dia meletakkan timbangan. Ini cuplikan adegan di akhirat. Dan dia, yakni Allah, meletakkan timbangan atau alat untuk menimbang amalan manusia. Berapa persentase buruknya dan berapa persentase kebaikannya. Wadoa meletakkan. Lah kalau diletakkan bunyinya wudi'a, ui'a. Contoh ayatnya, inna sesungguhnya awala baitin, rumah pertama kali, di alinasi yang diletakkan di bumi, dalam kurung di bumi, diletakkan linasi untuk manusia. Lalladzi sungguh yang bibak kata di Bakkah. Jadi di Mekah sana Bakkah. Mubarakan yang diberkahi, wahudan dan sebagai petunjuk, lil alamina bagi semesta alam. Warna biru atau garis biru wadoa meletakkan. Kalau yang warna merah wudi'a diletakkan. Fi'il kata kerja wadoa yang warna biru di atas Allah rubah ketika di surah Ali Imran. Ini apa? Dirubah jadi wudi'a, dimajhulkan atau dipasifkan menjadi wudi'a. Kenapa dipasifkan? Jawabannya adalah bermaksud mengalihkan perhatian, yakni jangan melihat siapa pelakunya yang meletakkan Ka'bah, tetapi lebih bermaksud lihatlah di tempat mana letaknya Ka'bah. Contoh di sini, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama kali yang Allah tancapkan di bumi, yang Allah letakkan di bumi untuk manusia adalah bibak kata, letaknya di Bakkah. Nah, karena dipasifkan awalan di, maka perhatian kita kepada ayatnya tidak melihat siapa pelakunya yang meletakkan, tapi lihatlah di mana letaknya Ka'bah, agar hudan lil alamina, agar sebagai petunjuk bagi semesta alam. Maksudnya titik koordinat bumi di tanah mana yang Allah letakkan ada Ka'bah di situ, itu berarti tanah di mana Allah buat sebagai petunjuk dalam segala hal di semesta alam, ya. Karena hudan lil alamina. Jadi kalau berbunyi wadoa, maka lihatlah siapa yang meletakkan timbangan. Wa wado'al mizana, dan dia meletakkan timbangan. Oh, Allah yang naruh. Ini berarti kepada siapa yang meletakkan. Tapi kalau fiilnya dipasifkan, perhatian kita adalah di mana letaknya, gitu ya. Sesungguhnya rumah pertama kali diletakkan bagi manusia, ternyata terletak di tanah yang bernama Bakkah. Bakkah, bibak kata di Bakkah. Dan secara bahasa, Bakkah artinya tempat yang tembus, ya. Tempat yang tembus. Jadi ada makkata pakai mim, ada makkata, ada bakkata. Bedanya kalau bakkata, tanah di mana tempat berpijaknya Ka'bah, itulah namanya bakkata. Jadi tembus, tanah yang tembus ke langit. Karena di atas Ka'bah itu ada lubangnya langit secara gaib. Jadi kasarnya bolongannya langit ada tepat di atas Ka'bah, tidak ada halangannya. Sedangkan selain atas Ka'bah ada pintu-pintu langitnya. Sedangkan di atas Ka'bah tidak ada pintu langitnya, lubang. Kenapa? Karena bakatarnya tempat yang tembus. Jadi tempat areal bumi yang bisa tembus ke langit langsung adalah pas di atas Ka'bah. Karena ada hadisnya Rasul bilang bahwa di langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur, kata Rasul. Baitul Ma'mur adalah kiblatnya bagi para malaikat penghuni langit, sedangkan Ka'bah adalah kiblat bagi penghuni bumi. Jika Baitul Ma'mur dijatuhkan ke bumi, maka jatuhnya tepat di atas Ka'bah. Kenapa? Karena satu garis lurus antara atasnya Ka'bah, lurus ke langit gaib, tembus kepada Baitul Ma'mur. Jadi nggak ada halangan apapun antara Baitul Ma'mur dengan Ka'bah. Makanya bibak kata di Bakkah, di tempat yang tembus dengan langit. Nah, karena pakai wudi'a diletakkan, berarti perhatian kita di mana letaknya Ka'bah? Oh, di Bakkah. Di mana Bakkah? Oh, di tanah Mekah, gitu maksudnya. Nah,
Kalau wadoa meletakkan, wudi'a diletakkan. Kita buka contoh ayat yang lainnya. Yudha'ifu, saya baca. Ini contoh perumpamaan berinfak atau bersedekah. Anbatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sunbulatin, di dalam tiap-tiap tangkai, mi'atu habbatin, 100 biji. Wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan liman yasa'u, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un, dan Allah maha luas, alimun, maha mengetahui. Nah, sekarang contohnya kalau dipasifkan yudha'ifu, melipat gandakan. Lah kalau yudha'afu, dilipat gandakan. Ternyata di surat Al-Baqarah 261 Allah firmannya pakai yudha'ifu, pakai kata kerja yang aktif alias maklum. Nah, ini artinya melipat gandakan. Ternyata di surat Hud 20 Allah rubah lafadznya dari yudha'ifu dimajhulkan, dipasifkan menjadi yudha'afu, yang artinya dilipat gandakan. Kenapa dimajhulkan? Kenapa dipasifkan ayatnya? Bermaksud muatan ajaran bahwa kalau yudha'ifu lipat ganda yang konotasi positif, contohnya pahala. Sedangkan yudha'afu lipat ganda yang konotasi negatif, contohnya berwujud siksa. Kita di layar di ayatnya. Ayat 261 mengenai sodako infak yang ikhlas meskipun 1 kali, Allah lipat gandakan jadi sekian kali. Sedangkan yang bawah mengenai adab, yudha'afu lahumul adabu. Yudha'afu lahumul adabu. Dia dilipat gandakan bagi mereka al-adabu, siksaan. Karena adabu konotasi negatif, makanya oleh Allah dan firman-Nya dipasifkan. Kenapa dipasifkan? Supaya perhatian kita kepada objeknya. Jangan melihat siapa pelakunya yang melipat gandakan siksaan. Hakikatnya Allah juga, tapi di ini dengan dipasifkan berarti perbuatan ajaran. Apa ajarannya? Kalau misalnya kata-kata melipat gandakan itu Allah samakan ayatnya, tentang ayat yang positif pakai yudha'ifu, ya ini apa? Lipat ganda pahala. Tentang ayat yang berbentuk negatif, Allah pakai misalnya sama-sama aktif ya, yudha'ifu lahumul adabu. Dia melipat gandakan bagi mereka siksaan. Kalau Allah dalam firman-Nya tentang siksaan Allah pakai kata kerja aktif, maka berkesan bahwa Allah itu sosok Tuhan yang penyiksa, pemarah, pendendam, dan sebagainya. Seperti sifat manusia. Seperti kayak makhluknya berarti. Makanya dengan fiilnya dipasifkan supaya bermuatan ajaran. Apa ajarannya? Bahwa Allah itu maha suci dari sifat-sifat seperti manusia. Penyiksa, pendendam, pemarah, pendengki, dan sebagainya. Karena ketika fiilnya punya. Nah, yudha'ifu melipat gandakan, yudha'afu dilipat gandakan. Sebentar, di tempat saya sinyalnya agak putus. Barangkali suara saya terputus, saya ulangi singkat. Yudha'ifu artinya melipat gandakan. Kenapa awalan Kenapa kata kerja aktif? Karena ayatnya konotasinya positif tentang melipat gandakan pahala. Sedangkan di surat Hud 20 berbunyi yudha'afu dilipat gandakan. Kenapa awalan di? Kenapa pasif? Kenapa majhul? Karena ayatnya konotasi negatif tentang adabu, tentang siksaan. Kenapa kalau bicara siksaan Allah firman-Nya pakai yang pasif? Supaya perhatian manusia kepada siapa yang disiksa, bukan siapa yang menyiksa. Bedanya itu. Kita buka. Misalnya tentang menguji.
Wa idh betala Ibrahim rabbuhu, kalau berkata wa id dalnya sukun, dan ketika ibtala Ibrahim rabbuhu, urutan mengartikannya rabbu dulu, Tuhannya ibtala Ibrahim menguji Ibrahim bi kalimatin dengan kalimat-kalimat, ini jailu kalinasi imaman, wahai Ibrahim, ini sungguhnya aku jailuka yang menjadikanmu linasi bagi manusia imaman sebagai pemimpin. Ibrahim jawab, olah, dia berkata bermaksud tanya, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku apakah juga engkau pilih jadi pemimpin, gitu intinya. Ibrahim, oh berarti Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Ibtala menguji. Lah kalau diuji, letaknya doma, alifnya doma, ubtulia kalau berkata. Hunalika di sanalah ubtuliyal mu'minuna, diuji orang-orang yang mukmin itu. Wazulzilu, dan mereka digoncang pakai ya, pakai lafaz ibtala, artinya menguji. Ya, sedangkan di surat Al-Ahzab ibtala dirubah majhul, dipasifkan menjadi ubtulia, artinya diuji. Kenapa dipasifkan? Supaya perhatian kita kepada di tempat mana kata kerja di Al-Quran kalau dipasifkan ada kalanya bermaksud mengalihkan perhatian, supaya pas kita baca ayatnya ada perenungan, supaya kita renungkan adalah tempat di mana orang mukmin diuji, bukan cari tahu kenapa Allah menguji, atau bukan cari tahu. Berarti kalau fiilnya aktif, kata kerja aktif itu bermaksud Allah memperlihatkan dirinya bahwa akulah pelakunya, gitu intinya, karena konotasi positif. Dengan yang bawah, karena menguji orang mukmin, maka dipasifkan, kata kerjanya berbunyi ubtulia, di sanalah. Karya di sanalah. Ini contoh ibtala berubah menjadi ubtulia. 5 huruf ya. Alif, ba, ta, lam, ya, 5 huruf. 5 huruf. Contoh yang lain. Misalnya sambil dari al-harf 50 dan kulemah. Ya. Istada'afu, mereka menganggapku lemah. Ya. Jadi innal qauma istada'afuni, sesungguhnya kaum tersebut menganggapku lemah. Ini contohnya. Ya, istada'afuni, menganggap lemah, lemah ya, menganggap lemah. Fu yang garis biru, ketika masuk surat Saba Allah rubah menjadi majhul. Apa majhul? Dipasifkan menjadi ustudifu. Kenapa dipasifkan? Bermaksud menggambarkan ketidakberdayanya sebagai objek dari perbuatan orang lain atau pihak lain. Dah, qala lemah. Ini contohnya. Contoh ya. Anahnu sodatnakum, apakah kami itu menghalang-halangi kalian anil huda, dari hidayah atau petunjuk, bada'id ijakum, ketika ia datang pada kalian. Ini contohnya. Jadi istad'afuni ini kalimat aktif. Ustudaifu nya ketika mengalami sebagai objek
dari orang-orang yang sombong-sombong itu maksudnya. Qala ladina istakbaru ladina studaifu. Ini contohnya dipasifkan bermaksud untuk menggambarkan ketidakberdayaan ketika sebagai objek. Contoh yang lain. Fi'il majhul, kata kerja yang pasif itu bermaksud mengalihkan perhatian. Ini mengesampingkan siapa pelaku yang berbuat agar kita perhatian melihat kepada objeknya. Yang kedua, maksudnya fi'il majhul atau tujuan Allah adakan kata kerja pasalnya Allah menyiksa, Allah melaknat, misalnya seperti itu ya. Allah bukan melaknat, Allah bukan penyiksa. Makanya beberapa ayatnya kata kerjanya dipasifkan. Apa pasif? Majhul. Ayatnya perbuatan melindungi Allah dari perbuatan negatif ke manusia. Yang ketiga, ayatnya perbuatan mengalihkan perhatian supaya lebih melihat kepada objeknya saja atau tempat kejadiannya tanpa melihat siapa pelakunya. Ini kesimpulan tentang diadakannya kata fi'lun maklumun, perbuatan yang aktif ya. Fi'lun artinya perbuatan, maklumun kata kerja aktif. Jadi apa? Ini kalimat hikmah ya. Perbuatan aktif dari seorang hamba yang sedang memakai fi'il maklum kata kerja aktif, maksudnya barang siapa seorang perbuatan amalan aktifnya itu sikapnya seikhlas-ikhlasnya. Sebagai bukti ikhlas lillahi. Apa lillahi? Untuk Allah. Kenapa harus ikhlas? Karena maklum secara bahasa, maklumun artinya yang diketahui. Maksudnya maklum artinya diketahui. Maksudnya haruslah perbuatan itu semata-mata pengen diketahui Allah saja. Jangan pengen dinilai, diketahui orang lain. Alias jangan ada pencitraannya. Jangan ada riaknya. Tapi makanya kenapa dalam ilmu sorot atau nahwu kata kerja pasif diistilahkan maklum? Apa sih maklum? Diketahui. Maksudnya apa? Perbuatan. Sekarang saya buka kalimat hikmah tentang fi'il atau kata kerja yang pasif. Saya buka catatan berikutnya. Fi'lun majhulun, kata kerja yang pasif. Itu penjelmaan dan memakai fi'il majhul, kata kerja pasif. Apa pasif? Sedang dalam kondisi pasif. Maksudnya jadi korban pihak lain, dia apa-apain pihak lain, didolimi pihak lain, ditipu pihak lain, bisa ketidaktahuan
tentang rencana Allah. Jadi kenapa ya Allah kok nyuruh orang itu dolimi saya? Kenapa ya Allah kok milih saya sebagai korbannya? Kenapa ya Allah kok milih saya sebagai orang teraniaya? Kenapa? Karena kita nggak tahu rencana Allah. Kita sedang mengalami majhul. Apa majhul? Yani dibuat Allah, apa dibuat Allah nggak berdaya, dibuat Allah kenapa dibodohi? Karena ketidaktahuan itu sendiri. Ini contohnya sahabat seperti itu. Jadi ketika manusia sedang mengalami dengan kenyataan apa nggak ada rasa interupsi atau protes kepada Allah, nggak ada rasa nggak terima kepada Allah, jadi pasrah. Apa sih ikhlasunillah itu? Ya, ini ketika manusia sedang berbuat fi'lun maklumun, sedang perbuatan yang aktif. Ikhlas lillah itu untuk atau bagi, kalau berkata karena Allah, maksudnya sama manusia berupa pujian maupun balasan imbalan dari mereka. Jadi barang siapa mengamalkan fi'lun maklumun, harus maklumnya kepada Allah saja. Apa sih maklum? Harus pengen diketahui oleh Allah saja. Ya, tidak settingan, pura-pura, tidak riak dan sebagainya, pada orang lain, semata-mata ingin dilihat Allah saja. Itu namanya persembahan ikhlas, dipersembahkan kepada lillahi, untuk Allah saja, yang menilai, tidak mengharapkan penilaian orang lain. Itu namanya ikhlas lillahi. Sebagai fi'lun majhulun, perbuatan yang ketidaktahuan. Ya, ini apa? Ikhlas billahi, ikhlas dengan Allah. Maksudnya apa dengan Allah itu? Beramal kebaikan kepada orang lain, merasa rela dengan billahi, dengan perbuatan Allah, memanfaatkan diri kita. Oh, berarti barang siapa bersedia dipakai alat oleh Allah untuk Allah berbuat nolong orang lain, maka mari kita sabar. Sabar, kasarnya sabar diperalat, ya. Sabar diperalat oleh Allah. Kita sedang pasif. Apa pasif? Dipegang oleh Allah untuk Allah berbuat dengan cara Allah ngirim si A supaya mengarah pada kita kejahatannya, mengarah kepada kita kedolimannya, kita jadi korbannya. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Emosi, atau marah, atau dendam, atau memaafkan, atau mengampuni. Nah, Allah berencana mengampuni orang itu lewat tuntut, tidak ganti rugi dan sebagainya.
Itu namanya berarti ucapan kita yang ikhlas memaafkan itu sebagai wujud bahwa Allah maafkan dia lewat lisannya kita. Oh, berarti Allah itu memakai diri sebagai alatnya untuk memaafkan si pelaku. Ketika kita didolimi orang lain, terus kita kok bersedia memaafkan, hakikatnya adalah Allah yang maafin dia. Cuma memilih kita sebagai alatnya untuk bersuara, mengatakan, ya sudah, Anda saya maafkan. Hakikatnya lidah kita disetir oleh Allah. Kita itu diikut sertakan kepada perbuatan Tuhan, yakni apa? Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, dan Allah mengajak hamba-hambanya turut serta dalam perbuatan Allah berupa apa? Sebagai alatnya. Inilah namanya fi'lun majhulun. Contohnya siapa? Rasul Muhammad. Rasul itu bagi Allah adalah fi'lunnya selalu majhulun. Kenapa? Allah selalu pakai Rasul sebagai alat terhadap orang lain. Misalnya ada seorang sahabat Rasul berbuat buruk. Nah, Rasul negur, hakikatnya Allah yang negur. Lewat lisannya Rasul. Ada sahabatnya berbuat baik, Rasul muji, hakikatnya Allah yang muji lewat lisannya Rasul. Ini contohnya. Kemudian Rasul didolimi orang, Rasul disantet, Rasul kenapa Rasul nggak balas, nggak dendam? Karena beliau meyakini bahwa dalam kondisi beliau adalah majhulun. Yani apa? Dipakai sebagai alat untuk sebagai korban terdolimi perbuatan orang lain. Ternyata Rasul mengampuni, memaafkan, nggak dendam. Oh, berarti Rasul dipakai Allah majhulun. Jadi ketidaktahuan kita dengan rencana Allah, mari kita bersabar menjalani sesuatu yang nggak enak. Karena di balik yang nggak enak itu Allah punya rencana. Rencananya. Contoh terakhir, karena ikhlas billahi, perbuatan ikhlas dengan rela menerima, rela diperalat dengan perbuatan Allah. Itu namanya ikhlas billahi. Maka ada kalimat billahi salamatun. Dengan Allah ada keselamatan. Cuma barangkali maaf ya orang Jawa, karena barangkali kurang fasih salah dengar, tulisan billahi salamatun menjadi kata-kata belai selamat. Belai selamat. Apa belai selamat? Seseorang mengalami suatu musibah, ada tanah longsor pada suatu perkampungan dekat gunung, yang mati sekian orang, dia nggak kena. Ini namanya billahi salamatun. Ini apa? Jadi yang bersangkutan ketika mengalami longsor itu ada keridoan, rela pada Allahnya tentang kenyataan hidup. Maka Allah jadikan dia mati dalam kondisi seperti itu. Ini contohnya. Belai, orang Jawa bilang belai selamat. Billahi salamatun. Apa billahi? Ikhlasun billahi. Rela diapa-apain oleh Allah. Rela di keselamatan ketika billahi. Ingat bahwa dalam pengenalan huruf hijaiyah itu bermaksud huruf kesertaan, ya, huruf kesertaan billahi. Makanya kita baca bismillahi, segala sesuatu bismillah, rela
apa-apanya itu. Contoh sederhananya, masih ingat peristiwa Musa memukul batu keluar air, ya. Musa manusianya, tongkat itu alatnya, batu benda keras. Ya. Alat tongkat sebagai alat, kok diriku pecah, aku takut diriku patah. Nah, ketika tongkat nggak rela dipakai alat Musa untuk mukul batu, otomatis Musa akan membuang tongkat itu milik kayu yang lain. Tapi kalau tongkatnya rela dibentur, maka dijamin tongkatnya selamat, nggak akan patah, selamat, nggak akan remuk. Terbukti tongkatnya Musa dipakai mukul batu, tongkat tetap kuat meskipun batunya keras. Sama di sini. Barang siapa rela diapa-apain oleh Allah, sedang mengalami billahi, ikhlas billahi, maka pasti selamat. Selama mengalaminya, menjalaninya, ada keridoan. Kenapa? Karena majhulun. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Mari kita rela, misalnya saya rencana janji ketemu si A jam 10 pagi. Allah buat gagal agendanya. Allah buat nggak jadi acaranya. Kita jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Oh, berarti Allah punya rencana lain, sesuatu yang celaka, maka Allah batalkan kita. Allah buat kita itu jadi sakit, nggak jadi berangkat. Allah buat kita tuh lupa tanggal atau jamnya supaya batal. Ini contohnya. Berarti segala pengen kita alami sebagai pasif, maka berdoa. Demikian sehingga dari saya tentang hikmah perbedaan kata kerja aktif dan pasif. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan dalam pertemuan kali ini. Ini mungkin karena cuacanya tidak mendukung barangkali, jadi suaranya mantul, tidak nyaman, boleh. Ada yang ditanyakan nih dari chat. Bentar ya, suaranya. Saya Pak Ustadz, bertanya Pak Ustadz. Silakan, mumpung suaranya terang, silakan. Ya, silakan Bu Nani. Ya. Pak Ustadz, untuk tanya. Untuk kata-kata ikhlas itu adalah memakai huruf so. Oh ya betul, udah berarti sudah. Nah terus yang kedua Pak Ustadz, apakah ada bukunya Pak Ustadz? Bu, tolong diulangi, tadi putus suaranya. Bu, diulangi, ya, tolong putus suaranya. Oh iya, tadi yang mau saya tanyakan, kata-kata ikhlas itu kan di situ tadi pakai Ustadz pakai huruf sin, tapi alhamdulillah sekarang udah diganti dengan sod. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, apakah ada bukunya nih Pak Ustadz? Jadi saya mencatat ketinggalan terus nih. Jadi kalau ada buku ya. Sebentar ya. Saya mau beli bukunya. Sebentar ya. Materi yang ditampilkan di setiap kajian tematik itu ada filenya ya. Filenya berupa PDF yang saya bagi di grupnya masing-masing. Ada file PDF-nya. Jadi di print aja ya. Ini enggak ada bukunya ini materi ilmu alat tingkatan paket 3 ini. Jadi apa? Karena saya bagi filenya, PDF-nya. Gitu ya. Ya, nyaman suaranya tolong.
Ini gak ada suaranya ini. Iya, gak ada suaranya. Ya, ini tolong hostnya barangkali ada catatan. Baik Ustadz, tidak ada untuk yang di chat belum ada pertanyaan lagi. Tidak ada ya. Ya, jadi betul tadi ya. Jadi tampilan tadi saya ketikannya betul. Ikhlas itu pakai shot, ini bukan pakai sin ya, pakai shot ya. Ini shot ini benar. Nanti saya koreksi. Itu dulu sementara ya, maaf ya. Tidak nyaman suaranya putus-putus. Nanti jawabnya berlanjut di grupnya masing-masing saja. Demikian dari saya materinya untuk malam hari ini. Semoga. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana Bu Emi? Bu Emi di Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Terima kasih Pak Ustadz. Subhanallah. Baik Ibu. Ya. Syukron Ustadz atas ilmunya. Ya. Profilnya udah saya drop di chat ya, silakan di download masing-masing. Iya, baik Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ujian hari ini wabarakatuh. kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya. semuanya. Mohon izin. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.